Halo Sobat Innov, semangat pagi, 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 pagi. Selamat datang di Innovation Day. Let's learn, share, and innovate. Innovation Day merupakan sebuah wadah untuk belajar, berbagi inspirasi, dan mengenal berbagai inovasi yang lahir di insan Telkom Indonesia. Di era transformasi digital seperti saat ini, Artificial Intelligence atau AI bukan lagi sekedar teknologi masa depan, tetapi sudah menjadi bagian dari cara kita bekerja, berkolaborasi, hingga menciptakan solusi baru. Namun di balik pesatnya perkembangan AI, ada satu pertanyaan menarik nih, yaitu bagaimana sebuah perusahaan tidak hanya menggunakan AI, tapi juga membangun budaya kerja yang benar-benar bertumbuh bersama AI. Perkenalkan, saya Bagus Ananda yang akan menemani Sobat Innov selama 30 menit ke depan. Innovation Day kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai apa itu AI native, mengenai AI workspace, serta mendengarkan langsung perjalanan lahirnya Chat Tajam sebagai salah satu inovasi yang berkembang di dalam ekosistem Telkom AI Center of Excellence. Bicara AI native tentunya akan lebih menarik jika kita mendengarkan secara langsung nih cerita dari sosok yang terlibat dalam perjalanan inovasi tersebut. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pengalaman sekaligus insight mengenai AI native, AI workspace, dan chat aja. Mari kita sapa bersama Mas Muhammad Rajif Ibrahim. Terima kasih Mas Ya. Bagus. Selamat siang Mas Rajif. Siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di Innovation Day. Sama-sama. Thank you juga udah invite ya, Iya. Mas Bagus. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih, bagaimana kabarnya Mas hari ini? Baik, Oke. aman. Sibuk tapi seru loh. Seru. Ada meeting ya tadi katanya. Meeting Oke. banyak. Siap. Baik Mas Rajif. Nah, Sobat Innov pasti ingin lebih mengenal lebih dalam nih mengenai Mas Rajif. Boleh dong ceritakan apa saja aktivitas Mas Rajif sehari-hari serta peran Mas dalam pengembangan AI native di Telkom. Oke. Halo teman-teman Sobat Innov. Perkenalkan aku Rajif Ibrahim. Di Telkom ini salah satu perannya handle AI native ini ya. Mungkin sedikit kita ingat dari sesi yang lalu Mas Wahyu ya. Iya Mas Wahyu. Beliau udah share terkait Telkom AI COE. Pernah disebut juga ada 5 pilarnya kan? Iya AI betul. COE. Ada AI Campus, AI Playground, AI Connect, AI Hub, sama AI Native. Ya. Nah, mungkin hari ini specifically makanya ngundang aku mau Iya. ngebahas AI Native ya. Betul. Pilar kelima ini. Jadi memang aku kebetulan yang handle AI Native. Intinya, simpelnya AI Native itu adalah gimana caranya kita di Telkom AI COE ini bisa membuat Telkom itu sendiri jadi perusahaan yang AI native dulu gitu. Itu sih. Oke. Mungkin pembukaannya itu ya. Oke, siap. Belakangan ini istilah AI native semakin sering kita dengar. Namun mungkin masih banyak yang bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan AI native? Kalau dijelaskan dengan sederhana, apa yang membedakan perusahaan yang sudah menggunakan AI dengan perusahaan yang benar-benar belum menggunakan AI native? Oke, nah ini pertanyaan yang sering aku temuin nih ya. Ya. Sering banget ditanyain. Bedanya apa sih AI native? Apakah karyawannya udah pakai AI semua atau Iya. gimana? Enggak, sebenarnya belum tentu ya. Belum tentu. Intinya adalah di culture sih sebenarnya. Konsep budayanya ya. Ya, budayanya. Apakah company-nya sendiri udah membawa culture culture AI ke dalam perusahaan. paling gampang dilihat dari workflow-nya ya, dari cara kita kerja gitu. Mayoritas itu kebanyakan orang tetap pakai workflow yang sama sebelum pakai AI. Cuma di masing-masing titiknya dia pakai AI untuk membantu gitu. Jadi untuk assist di old workflow gitu ya. Sementara AI native, company yang AI native itu harusnya udah workflow-nya itu diubah gitu. Berdasarkan adanya AI, workflow-nya kita adjust gimana supaya bisa dapat workflow yang paling efisien, yang paling efektif untuk mencapai goals yang sama gitu ibaratnya. Iya. Jadi harusnya jauh lebih efisien kerjanya, lebih cepat ya. Lebih dimudahkan juga lah. Lebih dimudahkan gitu. Baik Mas Rajif, nah AI native ini kan kabarnya sudah sebagai fondasi penerapan AI di dalam cara kerja internal Telkom nih. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Mas, bagaimana AI native ini sebagai fondasi internal Telkom? Iya, nah seperti aku bilang tadi Iya. terkait di workflow-nya. Ya, workflow. Kita coba bangun beberapa solusi-solusi AI yang mendorong
culture change gitu ya, Hmm. mendorong change management. Nggak cuma AI bisa solve specific functions gitu. Kalau kita ngomongin AI di luar sana kan seperti itu ya, Mm. ada AI untuk legal, ada Ya. AI untuk ini apa segala macam. Tapi kebanyakan produknya itu usernya yang harus ngedrive gitu. User harus ngedrive, ngasih prompting Masih lah, penting ya. ngasih tugas apa segala macam gitu. Itu eh, masih belum mengubah culture. Bukan cerok ya. Nah, karena kalau ngomongin prompting, ngomongin intention usernya apa segala macam itu kan sangat tergantung ke user ya. Ya. Kalau user yang jago promptingnya Pasti bakal hasilnya bagus. Ya. Kalau yang nggak jago, ya belum tentu bagus Iya. hasilnya. Bisa jadi malah hasilnya malah lebih jelek. Oke. Bisa jadi Oke. gitu. Nah, itu kan ada tanggung jawab kita sebagai employee dan company di dalamnya ya. Mm-mm. Nah, AI native di sini kenapa ngubah fondasi? Karena kita ngubah cara user bekerja, cara employee bekerja ya. Nah, untuk itu makanya kita harus buat sesuatu yang benar-benar enak dipakai, gampang dipakai, dan sangat-sangat intuitif untuk dipakai gitu sama user. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita coba ngubah secara culture-nya. Ya, itu sebagai fondasi di Telkom. Benar. Benar, oke. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai AI native, sekarang kita beralih ke AI workspace nih, Mas. Nah, sebenarnya AI workspace itu apa sih, Mas? Dan kalau harus dijelaskan kepada orang yang belum memiliki latar belakang teknologi atau orang awam itu gimana ya cara mendeskripsikannya? Lalu, apa sih manfaat yang paling dirasakan oleh para penggunanya, Mas? Oke. Sebenarnya paling simpel kalau kita translate ya. Workspace kan adalah tempat kerja. Betul, workspace. Intinya adalah kita pengen bikin satu platform atau Ya. app atau apapun itu, di mana itu jadi tempat kerjanya karyawan. Dan itu sudah powered by AI. Kalau di luar sana yang sekarang bisa disebut workspace itu ibaratnya kayak Microsoft. Iya, Teams. Dia ada Teams-nya, ada Copilot dan lain-lain, atau Google juga punya, atau Slack juga bahkan bisa dibilang seperti some sort of workspace ya. Jadi kita pengen buat sesuatu yang seperti itu. Ya, sesuatu inovasi yang baru. Suatu inovasi yang dimana karyawan ya udah kerja di sana aja, dibantu oleh AI, secara workflow juga berubah, dan nanti datanya juga saling terintegrasi satu sama lain. Kurang lebih sih seperti itu ya. Oke. Penjelasan AI workspace. Berarti sangat menarik lah, maksudnya memudahkan karyawan untuk bekerja, Ya. membantu dalam internalnya. Nah, sebuah inovasi kan tidak hadir begitu saja, Mas. Betul. Di balik chat aja ini pasti ada proses perjalanan yang panjang. Boleh diceritakan nggak, Mas? Bagaimana awal mula lahirnya chat aja? Permasalahan apa yang saat itu ingin diselesaikan hingga akhirnya muncul ide baru nih, Mas? Untuk menciptakan dan mengembangkan solusi AI tersebut, bagaimana, Mas? Hingga chat aja ini hadir. Oke. Sip. Nah, mungkin sebelumnya aku bridging dulu kali ya. Oke. Chat aja itu branding AI workspace-nya kita ya. Jadi sebenarnya secara kategori itu AI workspace, cuma kita namakan chat aja. Chat aja. Bener banget Mas Bagus, ini nggak hadir begitu aja. Iya. Cukup lama perjalanannya chat Ya. aja ini ya. Kurang lebih 3 tahun lebih, 3 tahun ke belakang. Banyak banget solusi AI yang udah kita coba solusikan ke internal ataupun ke eksternal ya. Jadi kita banyak trial errornya juga lah dari awal sampai sekarang gitu. Banyak iterasi dan evolusi dari solusi-solusi yang kita bangun gitu. Tapi tentunya dari banyak kegagalan itu banyak pelajaran juga yang kita dapetin ya. Jadi setiap kegagalan itu mungkin di awal berasanya gagal banget ini. Tapi sekarang tuh baru kerasa gitu. Oke, learningnya itu ternyata ini baik, dan di sisi ini ternyata butuhnya ini. Itu sekarang tuh berasa. Jadi kita bisa menjahit menjadi sesuatu yang lebih bisa dipakai oleh user ya. Karena kalau kita ngomongin inovasi teknologi, hal yang paling penting kan dipakai oleh user. Itu yang kadang-kadang kita di planning tuh kurang mengarah ke sana gitu. Jadi banyak banget solusi kita yang udah kita coba gagal, dan setahun 2 tahun terakhir kita masuk ke ranah AI-nya juga gitu. Coba gagal. Banyak banget learning yang kita dapat gitu.
Em, sampai akhirnya kita bisa masuk ke bentuk yang sekarang ya, workspace, yang kita kasih nama Chat aja. Nah, tadi kan ada kesulitan, ada solusi. Nah, lalu Chat Aja ini kan lama-lama berkembang nih bersama ekosistem Telkom AI COE. Menurut Mas, apa sih perubahan terbesar yang dirasakan sebelum dan setelah adanya Chat Aja menjadi bagian dari AI COE? Lalu, seberapa besar sih peran ekosistem tersebut dalam mempercepat perkembangan inovasi ini, Mas? Oke, jadi yang pertama dulu ya, Mm-mm. apa peran dari Chat aja Peran ya AI. sekarang ya. Nah, sekarang Chat aja ini lagi dalam fase internal adoptions ya. Sesuai dengan filosofi kita di Telkom AI COE, makanya ada AI native, itu kita pengen apapun yang kita buat di sini, ataupun apapun yang nanti kita solusikan buat eksternal, udah Ya. kita pakai duluan. Udah Oh, Telkom pakai duluan. iya. Itu juga sebagai salah satu bentuk iterasi dari menyempurnakan produk kita sekarang. Hmm. Jadi sekarang Chat aja ini udah dipakai di beberapa tim ya di dalam Telkom, Iya. khususnya di Direktorat SPDP. Beberapa fungsinya udah dipakai dan cukup lumayan bisa bikin level band 1 dan direkturnya cukup puas. Mantap. Karena ada problem besar yang Iya. memang kita udah lama coba solusikan. Sekarang ini mulai pelan-pelan kita lihat hasilnya ya. Jadi problemnya apa? Jadi memang Chat aja ini problem utamanya adalah executive visibility gitu. Jadi kebanyakan executive level di kita kekurangan visibility mengenai apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Karena Telkom kan enterprise yang sangat besar ya. Iya. Jadi cukup sulit gitu ya menerima laporan yang real time, yang masih benar-benar fresh di lapangan, kondisi di lapangan seperti apa. Ya, itu coba kita solusikan di sini. Kita angkat Chat aja ini untuk solve that problem. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, peran dari Peran platform besar ini ya ya, di Telkom AI ekosistem. COE ini ya, Iya, peran besar. sangat-sangat krusial ya kalau aku Oke. lihat ya, karena ada Telkom AI COE ini, inovasi-inovasi yang kebetulan AI ya, jadi punya wadahnya gitu ya. Punya wadah, punya tujuan, punya visi yang jelas gitu. Kita jadi apa ya, bisa dibilang simbiosis mutualisme ya. Sama-sama berkembang gitu ya. Dengan adanya ini. Benar, Telkom AI COE-nya sendiri bisa lebih bagus ya adoption AI native-nya dengan ada Chat aja. Chat aja-nya sendiri juga bisa lebih berkembang di environment atau ekosistem yang tepat gitu ya. Yang dimana jadi pusat perhatian dari top level management maupun di luar sana gitu ya. Karena ada wadah ini, wadah yang cukup aktif untuk komunikasi ke eksternal. Ini kita jadi keangkat juga. Iya. Jadi menurut aku sangat-sangat krusial sih dengan ada Telkom AI COE ini. Berarti emang memiliki ya krusial di bidang luar maupun di dalamnya. Betul. Baik, nah di balik inovasi tentu selalu ada tantangan, sobat. Kalau boleh berbagi pengalaman dari seluruh proses yang telah dilalui, tantangan apa sih justru yang paling sulit? Mungkin bukan dari sisi teknologinya aja, Mas. Tetapi dari sisi membangun kolaborasi, mengubah pola pikir, atau mengajak orang untuk mulai beradaptasi dengan AI. Mungkin tantangan tersulitnya di mana, Mas? Dalam Benar. membangun Chat aja ini. Dua ya sebenarnya ya. Oke. Mungkin satu agak menyentuh teknologi, tapi agak menyentuh budaya juga ya. Oh, Tapi memang culture. paling sulit budaya gitu ya. Budaya ke karyawannya apa? Ke karyawan, Oke. ke culture company Company. sendiri, karena itu dua hal yang berbeda ya. Masing-masing orang punya cara kerja sendiri, budaya kerja sendiri, itu satu, kita harus solve itu. Yang kedua, culture company gitu. Jadi kadang cara kerja orang juga ngikut dari culture company. Nah, itu dua hal yang harus kita solve, dan kita memang tahu dari 3 tahun perjalanan ya. Ini salah satu dari dua main problems kita itu. Sulit sekali mengubah cara kerja banyak orang sebanyak ini ya. Gitu. Apalagi cara kerja yang sudah cukup mendarah daging berpuluh-puluhan tahun di Telkom. Kita mau mengubah jadi lebih agile,
pindah ke tools baru, apalagi itu ya, karyawan juga agak-agak punya sentimen negatif tiap ada tools baru gitu ya. Ada tools baru tuh sentimennya, aduh apalagi nih, Iya, iya. kerjaan apalagi yang harus saya lakukan. Iya, betul. Jadi ibaratnya kayak beban tambahan kerjaan. Iya. Well, memang banyak sih eh, tools yang seperti itu juga gitu. Termasuk dari tools yang sebelumnya aku solusikan gitu. Karena kita belum terlalu dalam mengembangkan solusi itu belum terlalu mengedepankan apa yang user rasakan. Jadi di sini di awal kita udah benar-benar godok nih. Oke. Kira-kira main value proposition kita apa? Harus benar-benar sesuatu yang intuitif banget, seamless banget untuk user pakai. Mereka nggak berasa ini mempelajari tools baru, Nggak gitu merasa ya. memberatkan juga. Benar. Dan membantu mengurangi beban mereka. Iya. Justru itu yang paling penting Iya. buat employee ya. Iya, betul. Gitu. Jadi dari sisi employee-nya itu ya yang coba kita bangun, coba kita ubah budaya dan culture yang ada di sini. Yang kedua, ketersediaan data ya. Karena kalau ngomongin AI, kita bisa bikin solusi secanggih apapun, tapi kalau datanya nggak ada, data, ya. apa yang mau diolah gitu ya? Ya, sama AI tersebut. AI-nya malah cenderung halusinasi nanti. Gitu. Jadi itu salah satu sumber masalah ya yang ada di Telkom. Jadi makanya Chat aja ini datang untuk mensolusikan data collection juga sebenarnya. Jadi kita bangun dengan mindset kita solve dua main problem ini. Harapannya kalau dua ini udah terpenuhi, value-nya kelihatan, Iya. user dengan mudah bisa masuk. Iya sih. Tapi selebih ini pada karyawan juga udah mulai terbiasa dengan AI native ini ya. Dengan Betul. chat aja udah mulai terbiasa. Benar. Nah itu ini sih external force lah ya, external force yang memang secara universal kita semua rasakan ya. Semakin acceptance kita pakai AI, semakin ketergantungan juga kita sama AI kan. Gitu. Jadi itu ya plus point yang kita dapat dari eksternal aspek juga ya. Iya, oke Mas. Nah, Sobat Ino, seru ya pembahasan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Sobat Innov yang telah bergabung secara live dan memiliki pertanyaan seputar AI native, AI workspace dan juga chat aja, bisa langsung berkomentar di kolom chat. Baik, langsung kita bacakan saja pertanyaan pertama, yaitu pesatnya adopsi digital dan teknologi AI di Indonesia mendorong kebutuhan akan solusi AI yang terintegrasi dan adaptif. Menjawab kebutuhan tersebut, apa saja nih yang disiapkan Telkom mengenai masalah ini, Mas? Oke, menarik. Ini kebetulan sangat terkait sama dua problem utama yang tadi aku mention ya. Ya. Solusi AI yang terintegrasi, itu kan all about the data ya. Nah, ini juga yang mau coba kita solusikan gitu ya. Jadi salah satu yang Telkom lagi lakukan ya ini, gitu. Membuat teknologi COE, salah satunya di AI native ya. Dan mungkin pilar-pilar lain juga sebenarnya relevan ya ke problem ini ya. Kita banyak ekosistem yang saling terhubung satu sama lain gitu ya. Terus soal adaptif juga, AI native ini salah satu main goals-nya yaitu tadi ya. Kita bisa dapat memudahkan adaptasi sama apa yang user kerjakan sekarang, nggak ngerasa terlalu memberatkan juga. Jadi adaptation sama adoption usernya bagus. Itu salah satu main goals kita. Oke. Nah, AI ekosistem dan juga AI native merupakan wujud komitmen Telkom untuk menghadirkan AI sebagai fondasi utama di era transformasi digital yang dapat memberikan nilai nyata bagi Indonesia, Sobat. Nah, seperti apa nih pandangan Mas Rajif terhadap statement ini, Mas? Oke, boleh kita ulang statementnya? Tentang AI ekosistem dan juga AI native merupakan wujud komitmen Telkom dalam menghadirkan AI sebagai fondasi transformasi digital yang memberikan nilai nyata bagi Indonesia. Ya, nah seperti aku mention sebelumnya ya. Jadi yang coba kita solve di AI native ini sesuatu yang universal sebenarnya. Problem yang tidak hanya spesifik identik dengan Telkom. Terkait executive visibility, terkait data yang scatter di mana-mana gitu ya, sehingga susah kita olah jadi sesuatu yang valuable. Ini
juga kita lihat sangat kuat di luar sana ya. Karena kita beberapa kali coba memberikan solusi ke eksternal juga, baik itu BUMN ataupun korporat ya. Terutama executive visibility ini jadi isu yang cukup universal, bahkan nggak cuma di Indonesia ya. Di pasar global pun seperti itu. Nah, yang menarik adalah kita di sini nilai nyata bagi Indonesianya, kita coba bangun solusi, bukan solusi generik yang harapannya di seluruh dunia bisa pakai. Bisa pakai AI-nya. Karena again masing-masing negara punya culture yang beda, Iya. punya cara kerja yang beda, punya kondisi emosinya yang berbeda gitu, Iya, betul. punya gaya hidup yang berbeda juga Iya. gitu. Jadi belum tentu sesuatu yang bisa mensolusikan executive visibility di Europe bisa works di sini. Iya. Jadi di sini kita berangkat dari sana ya. Kita berangkat dari memahami user sebagai manusia maupun sebagai employee. Kita juga memahami culture Indonesia gitu. Jadi dari situ kita coba solusikan executive visibility ini cara apa yang paling kira-kira paling efektif gitu. Paling Buat user di Indonesia gitu. Jadi harapannya kalau ini kita di Telkom aja bisa works, Berarti di luar sana juga bisa works. At least di Indonesia ya. Iya. At least di Indonesia bisa works gitu. Kalau di Indonesia works artinya jalur pemakaian AI kebuka gitu. Mungkin kalau aku dengar beberapa research belakangan ini di Indonesia specifically ya, sebenarnya teknologi AI-nya ya, secara teknologinya itu ready gitu ya, kita siap gitu, kita punya resources yang oke. Tapi masalahnya justru di use case-nya gitu. Kita punya teknologinya, tapi nggak tahu ini mau dipakainya buat kasus apa, buat hal apa dipakainya gitu ya. Itu yang masih bingung, yang masih market di Indonesia ini masih bingung gitu ya. Maupun juga aku dengar dari global partners yang kebetulan aku sering collab juga ya. Masuk market di Indonesia itu gitu, use case-nya apa sebenarnya, dan gimana cara masuknya. Nah, AI native nih exactly masuk di situ. Kita coba solusikan dari level use case apa aja yang relevan, dan gimana cara masuk use case-nya. Itu yang penting sih. Gimana cara masuk use case-nya supaya diterima gitu ya. Karena ya masyarakat Indonesia dapat sesuatu yang kompleks dikit, kadang nanti deh pelajari ini deh. Aku pakai cara lama dulu aja gitu. Udah nyaman lah jika Udah nyaman gitu. Atau ya AI-nya pakai LLM aja deh. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi harapannya bisa ngasih nilai di Indonesia dari situ gitu. Kalau ini bisa masuk, ada jalur arus pemakaian AI yang baru nih kalau aku bisa bilang ya. Oke, kasih banyak Mas. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Apakah AI native seharusnya dipandang sebagai proyek teknologi atau perubahan budaya kerja nih? Nah, mungkin Mas Rajis bisa jelaskan. Berarti dari saya penangkap dari tadi nih, lebih ke budaya kerja juga ya Mas ya? Betul, tapi kayaknya nggak sepenuhnya juga Nggak ya. sepenuhnya. Ada aspek proyek teknologi juga. Mungkin kalau aku proporsikan 20-80 lah ya. 20-nya ya? 20 proyek teknologi, Oke. 80% sebenarnya perubahan budaya kerja. Oke. Gitu. Jadi memang generasinya udah beda sekarang. Udah Iya sih. bisa kita mengandalkan workflow lama Iya. gitu. Karena di luar sana udah berubah juga pakai AI. Apa-apa sekarang semakin cepat. Makanya sekarang kerja udah makin nggak berasa kan. Iya, Kita bekerja betul. segini aja. Waktu berjalan semakin cepat. Iya. Ya karena pace dari kerjaan atau aktivitas kita sehari-hari itu makin cepat. Gitu. Jadi inilah yang coba kita dorong ya. Yang coba kita dorong itu perubahan budaya juga. Gimana caranya workflow kita bisa efisien. Karena kalau enggak, ya itu tadi ya, perubahan pace of life kita semakin cepat. Tapi kalau cara kerja kita masih cara kerja lama, bentrok jadinya ada tension di sana, kitanya yang kena gitu. Makin capek, makin lelah gitu, kok kayaknya nggak habis-habis kerjaan. Iya. Nah harapannya dengan AI native ini bisa lebih selaras gitu ya,
lebih selaras gimana cara kita kerja maupun dengan pace of life di luar yang kita alami. Ya. Kalau lebih selaras harusnya lebih banyak value yang bisa kita bawa. Itu sih kurang lebih. Iya. Oke Mas, nah terima kasih banyak nih antusiasme Sobat Inov. Semoga seluruh pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mas Rajif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik kita hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri sesi Innovation Day kali ini, saya ingin meminta Mas Rajif memberikan closing statement. Nah, apabila ada 1-2 kata mungkin yang bisa disampaikan, boleh Mas. Oke. Buat Sobat Inov, mungkin dari aku terkait AI ya. Terkait AI adoption, menurut aku yang penting pertama sekarang adalah mindset kita. Harus open-minded. Betul. Iya. Harus coba-coba ini itu. Dan satu lagi, momen sekarang ini adalah momen yang mungkin nggak akan kita temui lagi di kehidupan kita. Yaitu momen titik di mana teknologi mengalami perubahan drastis. Momen awal gitu ya, tahun-tahun awal. Tahun-tahun awal ini krusial buat kita karena bisa jadi peluang emas ataupun bisa jadi bisa membawa kita tertinggal puluhan tahun, tergantung sikap kita. Gitu. Jadi ini momen krusial ya, tergantung cara kita merespon gitu. Kenapa bisa jadi momen emas? Karena semua orang masih belajar. Iya, Semua orang masih nyari tahu terkait AI, ya. Jadi kalau emang kita mau deep dive di sini, menggali di sini, punya mastery di sini, nggak harus jadi expert lah. Sebagai user aja gitu, sebagai user AI tapi yang di atas rata-rata, itu nanti ke depannya pas AI mulai stable, kita bisa kebawa manfaatnya. Tapi nanti bayangin kalau semua workflow-nya udah AI based AI gitu semua ya. Kalau kita masih gagap sama AI, ketinggalannya jauh. Jauh banget ya. Jadi ini momen langka ya. Jadi menurut aku yang paling penting adalah 1 mindset, 2 awareness. Mindset kita harus selalu open, awareness kita acknowledge bahwa ini momen langka. Gitu. Jadi gimana kita bertindak itu bisa cukup krusial untuk kita ke depannya gitu. Iya. Kalau emang kita mau terus terus kompetitif atau ini ya punya competitive advantage ya. Itu sih. Jadi ini exciting times buat kita. Makanya kita harus aware ya. Gitu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan emas inilah. Bener-bener. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Rajif atas waktunya dan sharingnya yang sangat memberi banyak inspirasi. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan pemahaman bahwa inovasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga keberanian untuk mencoba, berkolaborasi, dan membangun ekosistem yang mendukung lahirnya ide-ide baru. Terima kasih juga kepada seluruh Sobat Innovation yang telah mengikuti Innovation Day hari ini. Saya Bagus Ananda, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di Innovation Day berikutnya. Selamat siang, tetap semangat, berinovasi, dan salam inovasi. Innovation Day, let's learn, share, and innovate. Terima kasih Mas Rajif. Terima kasih Mas Bagus, Ya. teman-teman. Dadah.